لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. الحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تعول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحده. اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. اللهم صل على الفاتح مفتاح الهجوب والكشوف والشهود وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah kembali berubudiyah kepadanya, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim subuh. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan coba mendiskusikan tentang tema akidah yang kita rujuk dari kitab Aqidatul Awam. Mungkin bagi sebagian kitab ini sangat populer. Ini kitab di kalangan pesantren. Ini kitab ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Kitab ini adalah kitab muqaddimah atau dasar untuk masuk dalam kajian tema-tema akidah. Kalau orang-orang lama biasa menyebut dengan istilah akidah 50, yang di situ ada 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, kemudian ada sifat Nabi, ada yang wajib bagi Nabi, ada yang mustahil bagi Nabi, dan ada yang harus bagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk pengantar subuh kita, mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wal awliya illa fil alamin wal malaikati illa al-muqarrabin wa khususan li ruhina wa anfusina wa nakhusu khusus li Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masuk saja pada poin bahwa di dalam kitab ini beliau memulai dengan pujian tentunya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ada nazomnya, nazom Aqidatul Awam. Jadi kalau di pondok, di beberapa pondok ini diajarkan dan nazomnya dibaca. Kalau kita perhatikan permulaan nazom itu dimulai dengan ucapan yang tadi kita sedikit spill, abda'u
abda'u bismillah warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ini nazamnya. Ini dimulai dengan menyebut nama Allah, bismillah. Jadi kitab ini beliau mulai dengan menyebut nama Allah. Nama Allah, kalau kita bincangkan ini dalam aspek akidah, ini adalah nama yang kita sebut dengan wajibul wujud, al-ma'bud bihaq. Dia adalah yang wajib adanya, dan dialah yang berhak disembah. Kalau kita ini wajibul wujud atau bagaimana Bapak? Nah, ini nanti kita coba lihat, diskusikan. Lalu ada Ar-Rahmani. Rahman itu kalau kita bicara dalam konteks tafsir, Ar-Rahman li jami'il makhluqat. Rahman itu Allah tujukan untuk semua makhluknya. Jadi siapa saja atau apapun bentuk makhluk Allah di muka bumi ini, semuanya masuk dalam kategori Rahman dan Rahmaniyahnya Allah. Artinya apa? Semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti mendapatkan kasihnya Allah. Kalau dalam bahasa sederhana kita menyebut Rahman itu untuk semua orang atau untuk semua makhluk. Rahman itu boleh diobral, itu bahasa ininya. Tapi Rahim itu khasatan lil mu'minin. Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan Ar-Rahman fid dunya war-Rahim fil akhirah, itu di dalam tafsir ya. Rahman itu Allah berikan di dunia, kalau Rahim itu di akhirat. Kasih sayang Allah itu hanya kepada orang-orang spesial saja. Maka dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, karena kemarin kita baru selesai kurban ya, orang dalam penyembelihan boleh nggak pakai Ar-Rahman Rahim? Doa sembelih hewan, perintahnya apa? Nyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau memotong atau menyembelih itu jangan disebut Bismillahirrahmanirrahim, karena Rahman Rahim itu tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Jadi ada nggak kita punya pengalaman menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim? Ini kalau ada, flashback ke belakang, kalau ada kita baca Bismillahirrahmanirrahim lalu kita menyembelih, nah itu yang perlu kita koreksi. Jadi kalau menyembelih itu baca Bismillah Allahu Akbar, atau cukup Bismillah saja, itu sudah sah. Kalau Rahman Rahim itu disayang-sayang, itu kalau kita Rahman Rahim. Jadi Rahman itu juga termasuk dalamnya iman, termasuk dalamnya afiah, termasuk dalamnya rezeki, termasuk dalamnya sama basar dan selainnya. Kalau Rahim itu ziyadatul iman, ada penambahan keimanan, ada keluasan rezeki, ada kedalaman akal dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai muqaddimah awal saja dari teks ini. Bahkan beliau mengutip sabda Nabi, kullu amrin zibalin bi bismillah fahuwa akhta. Segala urusan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah itu terputus. Terputus itu maksudnya apa? Tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa kita sebut ini? Kalau kita ingat ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan mengabdi kepadaku,
yang dalam bahasanya Ibnu Abbas disebut dengan istilah liya'rifuni. Artinya apa? Setiap aktivitas kita ini di setiap hari itu mesti ibadah isinya. Nah pertanyaannya, mungkinkah setiap saat itu kita beribadah? Mungkin. Ini argumentasinya mungkin. Kalau kita masuk misalnya dalam bab tasawuf, bagi orang sufi setiap nafas naik turun itu mesti diisi dengan zikir. Nah semuanya bisa dijelaskan, semuanya bisa dirasionalisasikan. Setiap aktivitas kita itu dari pagi sampai pagi lagi itu ibadah. Tapi syaratnya ini, dimulai segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Dan bahkan ayat Allah mengatakan untuk mengajak kita selalu berzikir kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Itu membuktikan apa? Membuktikan kita bisa zikir kapan saja. Lalu ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri, zikir. Dan itu bisa dijelaskan dalam konteks syariat. Misalnya gimana? Mau makan, kita baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu menyebut nama Allah. Mau tidur, bismillah wa ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah pertanyaannya, kita sekarang masih tidur atau sudah terbangun? Kalau kelihatannya sudah bangun semua. Tapi kalau kita masuk ke dalam, qalbunya sudah bangun atau belum? Jawabannya adalah, sudahkah menyebut nama Allah di dalam qalbunya? Baik, di tataran ini dimulai dengan bismillah. Pokoknya semuanya bismillah, maka dia nilai ibadah. Ngapain aja? Semua aktivitas kita dari pagi sampai sore itu bisa dikemas semuanya, nilainya ibadah semua. Mau jalan bismillahi majriha, apa saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka seyogianya lah kita setiap melakukan aktivitas itu mesti dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta berhubungan suami istri pun wajib, kalau tidak diikut sertai oleh setan. Lalu falhamdulillahil qadimul awwal wal akhiril baqi bila tahawul. Alhamdulillah, ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam bagian riwayat itu juga dikatakan, kalau tadi kan di atas menyebut kullu amrin zibali bismillah, ada juga kullu amrin zibali bilhamdulillah. Alhamdulillah itu kan pujian kepada Allah. Setiap pekerjaan yang tidak ada isinya di dalam itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak ada nilai ibadahnya, maka itu terputus semua. Al-Qadim, jadi kalau alhamdu as-sana'ulillah, pujian itu semuanya milik Allah, maka yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini tidak berhak dan bukan sandaran pujian. Maka kalau biasa kita, sifat nafsiyah kita itu biasanya gimana? Dipuji senang, dicaci orang marah. Nah pertanyaannya, yang berhak dipuji itu siapa? Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kemudian kita jangan GR ketika ada orang yang puji kita. Jangan. Kalau ada orang yang nyanjung, kalau ada orang muji, itu pertanda orang itu sedang nyanjung Allah. Kita jangan jemawa ketika dipuji, karena hak pujian itu hanya milik Allah. Kalau selama ini kita masih senang dipuji, kemudian marah ketika dicaci oleh orang, nah itu yang perlu kita koreksi. Semestinya
kita ini kan tidak berhak dan tidak layak dipuji, karena pujian itu mesti kembali kepada Allah. Maka kalau ada orang yang muji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Jangan sampai kita yang merasa terpuji. Tidak. Kan masalah orang sekarang itu di seluruh dunia itu kan orang haus pujian. Benar ya Pak? Haus pujian. Apalagi dunia serba konten, dunia serba status. Artinya orang itu butuh pujian dan butuh like, share and comment. Itu penyakit itu. Maka itu perlu kita beresin pelan-pelan. Maka kembali bahwa pujian itu hanya milik Allah. Lalu kalau ada orang hina kita, sebetulnya tidak boleh marah kita, karena memang hakikatnya kita ini menghina. Masalahnya kan Allah sedang tutupin aib kita. Coba kalau Allah buka aib. Tapi satu hal yang harus kita pahami, ketika dihina oleh orang, semestinya kita bersyukur. Kenapa? Kenapa kita hina? Lalu untuk mendekat kepada Allah itu ya dengan hina itu, bukan dengan kesombongan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, beliau menjelaskan dalam tafsirnya Risalah Qaulul Bayan. Beliau nulis tafsir, judul tafsirnya Risalah Qaulul Bayan. Ketika menjelaskan tafsir suratul Fatihah sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan bahwa menyembah kepada Allah itu mesti menghinakan diri di hadapannya. Jadi kalau menyembah Allah itu nggak ada, boleh dibawa titel apapun, doktor, profesor, nggak ada. Jangankan dokter, profesor, mursyid pun nggak bisa dibawa untuk menghadap Allah. Menghadap Allah itu mesti nol, karena kita itu tiada. Ini yang nanti akan kita coba lihat jika waktunya mencukupi, bahwa yang wajib bagi Allah itu yang pertama sifat nafsiyah itu wujud yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tidak diciptakan oleh Allah tidak akan ada. Nah, itu nanti yang akan kita coba melihatnya. Maka oleh karena itu, itulah kenapa kita kalau dipuji, dicaci orang itu coba biasa-biasa aja. Belajar. Puji Allah yang terpuji, dicaci ya dicela, memang kita dihina. Kita mesti bersyukur bahwa kalau ada orang mencela, ada orang mencaci, ada orang mengkoreksi kita, ada orang yang mengkritik kita, itu pertanda apa? Sebetulnya pertanda baik, karena ada sisi yang perlu kita perbaiki. Ada sisi yang perlu kita perbaiki. Lalu di sisi lain, dalam bab perbaikan itu, kajian-kajian yang dilakukan semestinya itu perbaikan semua. Perbaikan semua. Jadi kadang kan ada pula orang yang mengatakan kajian-kajian yang dilakukan itu, ini DKM gimana ya? Kenapa? Manggil ustadz, manggil kiai, kok kita yang disinggung-singgungnya? Kan ada juga kadang begitu orang. Ya kalau nggak mau tersinggung jangan ikut ngaji gitu aja kali-kali ya. Artinya apa? Ngaji itu, jika ngaji akidah, perbaikannya adalah akidah. Jika ngaji tasawuf, perbaikannya qalbu. Artinya ada perbaikan-perbaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini muqaddimahnya adalah alhamdulillahil qadim, al-qadim al-mawjud alladhi laysa liwujudihi ibtida' wal mawjud alladhi lam yazal. Allah itu qadim, keberadaannya qadim. Kalau kita keberadaannya gimana?
kita disebut dengan hadis. Allah itu qadim. Kalau qadim ada akhirnya enggak ada akhirnya. Ini kita spill singkat-singkat aja dulu. Al-awwal qabla kulli syai' bila bidayatin. Allah itu al-awwal, huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Allah itu maha awal, tidak ada yang mengawalinya. Segala sesuatu dari semuanya. Dan disebut juga huwal akhir ba'da kulli syai' bila nihayatin. Allah itu akhir dari segala sesuatu tanpa ada kesudahannya. Kalau tadi disebut al-awwal bila bidayatin, awalnya itu tanpa ada permulaan. Kalau kita ini ada permulaannya, ada akhirnya. Kalau kita ada muqaddimah, ada penutupnya, ada prolog dan ada epilognya. Lalu al-baqi ad-daimul ladzi la yazul. Allah itu kekal selama-lamanya. Kalau kita ini fana. Allah kekal selama-lamanya, kalau kita fana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau juga berselawat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu wassalamu sarmadan. Dia menyampaikan selawat dan salam kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sarmadan, selama-lamanya. Maka kita, aktivitas kita itu memuji Allah dan berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti berselawat kepadanya? Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ini ibadah yang dilakukan oleh semua makhluk termasuk Sang Pencipta. Allah berselawat kepada sunnah Nabi, malaikat berselawat, maka kita juga diajak untuk berselawat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maknanya selawat Allah kepada Nabi, selawat hamba kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi? Itu gimana? Ini ada riwayat juga, annas-salah minallahi rahmah wa minal abdi du'a wa minal malaikah istighfar. Jadi salawat itu, salawat Allah dari Allah itu adalah rahmatnya. Kalau salawat dari hambanya itu doa. Kalau salawat daripada malaikat itu disebut dengan istighfar. Oke, kita ijmal saja, singkat-singkat. Nah, setelah ini baru kita masuk al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala, al-wajib fi haqqihi ta'ala, al-jaiz fi haqqihi ta'ala, al-mustahil fi haqqihi ta'ala. Pasal yang pertama tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang jaiz pada hak Allah, ada yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnuzon, kita semua hafal sifat 20, dan bahkan ini kalau orang-orang lama ini hafal semua, bahkan akidah 50 itu dihafal ya. Ini yang wajib. Kalau kita bicara sifat Allah itu banyak, nama Allah itu banyak ya. Ini kalau kita menuju kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah muqaddimah awalnya belajar kita bab akidah itu. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah, fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi
wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un wa basarun hayatul ilmu kalamu istamar. Itu matanya. Jadi boleh deh kita pakai ini Pak ya. Kita membahas sifat Allah. Kalau kita menyebutnya 20 sifat ya. Ini kita bagi begini aja dulu sebagai mukaddimah. Jadi sifat 20 itu dibagi 4. Yang satu disebut namanya nafsiyah. Yang kedua disebut dengan salbiyah. Yang ketiga disebut dengan ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Ini. Yang pertama, nafsiyah ini wajib wujud. Disebut dengan apa yang pertama? Wujud. Nah, yang salbiyah ada apa? Kidam. Terus baqa. Terus mukhalafatuhu lil hawadis. Lil hawadis. Terus qiyamuhu binafsi. Terus wahdaniyah. Terus ma'ani. Apa lagi lanjutnya Pak? Qudrat, iradat, terus qudrat, iradat, ilmu, hayun, terus sama basar, kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah tinggal ditambahin kaunuhu qadiran. Qadiran. Terus muridan, hayyan, ilman. Oh, ilman dulu ya, terbalik ya. Terus sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, ini sudah hafal semua. Nah, nanti kita coba lihat satu-satu. Kita diskusikan satu-satu. Isinya apa itu? Oke, itu sebagai tayangannya saja. Maka yang pertama, sifat nafsiyah wujud.
Allah yang wajibul wujud itu siapa? Allah. Allah itu wajibul wujud, wajib. Kalau kita disebut apa? Kita ini apa disebut? Kita mungkin saja adanya, atau bahkan ya kalau kita bicara hak Allah, ya tergantung Allah, karena posisi kita itu awalnya tiada. Wujud itu lawannya apa? Wujud itu lawannya Adam. Ini wujud ini lawannya adalah, kita tulis di sini ya, al-adamu. Saya masih ingat dulu guru-guru di surau dulu mengatakan Allah itu disebut dengan serba ada, kita disebut dengan serba tiada. Ana serba tiada inilah kita ini. Maka kalau Bapak pernah dengar kita mengalamkan bahwa kita ini mesti pada posisi nol, atau kita belajar itu bukan untuk menambah hebat 1, 2, 3, tapi belajar itu untuk mengosongkan, untuk nol diri. Dalam bab akidah, nol diri itu disebut dengan al-adamu. Jadi jangan kita merasa ada. Ungkapan orang-orang sufi itu, wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Keberadaanmu itu dosa, atau kamu merasa ada itu berdosa kamu, karena kita ini pada dasarnya tiada lalu merasa diri ada. Nah, itulah yang perlu diistighfarkan juga, diri yang merasa ada terus itu. Kadangkala orang kan ada juga begini, kita nggak dianggap ya sama orang. Ada juga. Nah, itu harus berarti kita juga itu. Allah itu yang wajib adanya itu. Kalau kita itu pada sejatinya al-adam. Kita itu tiada. Nah, bagaimana cara mengatakan bahwa kita itu tiada? Nah, dari sinilah kalam-kalam sufi itu menyebutkan diantaranya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Orang kalau mengenali dirinya, maka dia tahu bahwa dia tiada. Ini nanti orientasinya ke sana. Nanti kalau kita sudah sampai di sini, dipulangkan lagi ke sini nih. Ini kan sifat ma'nawiyah yang Allah pinjamkan kepada kita. Nanti dikembalikan lagi kepada Allah sampai ke sini. Karena kita itu diciptakan oleh Allah, maka kita tidak boleh merasa ada. Itu kalau kita lihat lawan ini. Maka kalau kita bicara sifat yang pertama ini, wajib itu, maka kita harus pahami, wajib setiap orang mukallaf itu memahami bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib fi haqqihi itu maknanya apa? La yatasawwaru fil aqli adam. Allah itu tidak tergambar dalam pikiran kita ini, tidak adanya. Artinya apa? Dia wajib ada. Jangan dipahami Allah itu tidak ada seperti pemahaman orang-orang ateis. Orang ateis kan dia nggak meyakini ada Tuhan, tapi ketika dia kepepet, pusing, dia mau minta ke siapa dia. Ada cerita-cerita anekdot orang di pesawat, semua aliran kepercayaan ada, termasuk ateis. Lalu terjadilah turbulensi yang begitu luar biasa, semua orang sudah minta doa. Dia mau ngapain dia? Dia nyari-nyari juga.
Lalu kalau kita bicara hukum akal, bahwa Allah itu wajib adanya, bahwa Allah itu tidak mungkin tidak ada. Nah, kalau kita mungkin saja ada, mungkin saja tidak. Lalu yang mustahil pada hak Allah apa? La tasawwuru fil aqli wujuduhu. Yang mustahil itu pada ilmu akal, bahwa ketiadaan Allah itu yang mustahil. Mustahil Allah tiada. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini. Kalau kita dulu awal-awal ngaji di pondok itu tanya, dalil adanya Allah apa? Jawabnya adanya alam. Kalau alam tidak ada gimana? Itu diskusi dulu waktu belajar di pondok. Jadi jangan dipahami pula ketika alam tidak ada, Allah tidak ada juga. Tidak begitu ceritanya. Karena Allah itu wajib adanya. Tidak mustahil Allah itu tiada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membincangkan al-wujud, dia maknanya tetap. Wujud Allah itu disebut juga dengan istilah wujudu dzati. Wujud apa namanya? Wujud dzati. Kalau kita disebut dengan istilah apa? Wujud bi ghairi dzati. Wujud bi ghairi dzati itu ya seperti kita. Kita ini ada karena diadakan gitu. Kenapa? Wujudu bi ghairi dzati itu menandakan wujudnya karena ada fi'ilnya Allah. Karena ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ciptakan kita. Ya, tentu buktinya keberadaan kita ini itu bukti wujud zati. Makhluk Allah itu semua. Allah itu dengan keberadaannya, tanda dia ada. Yang mengenal Allah, kita yang mengenalnya atau dia yang memperkenalkan dirinya? Itu alarm suruh ya. Kita sampai jam berapa? Waduh. Bentar, setelah ini kita buka dialog dikit. Ya, setelah ayat ini. Kembali kita pertanyaan. Kita yang mengenal Allah atau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita? Nah, oke. Kita cek dulu. Kalau kita mengenal Allah, mungkinkah kita bisa mengenal Allah? Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu qadim, kita hadis. Tidak mungkin yang hadis itu mengenal yang qadim. Terus bagaimana? Yang ada itu Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya itu di dalam ayat Quran di surah Toha 14 itu dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri. Ini cerita kisah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Awalnya, ya Musa, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Lalu Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada jenis Tuhan selain saya.
Jadi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Seluruh alam semesta ini tidak ada Tuhannya kecuali hanya Allah. Ada menarik beberapa, mungkin Bapak Ibu ada lihat juga kadang ya, kalau ada yang di YouTube, di Instagram, ada pendeta yang muda itu, dia mengalamkan juga la ilaha illallah juga ada di Kristen. Ini benar, la ilaha illallah. Dari dulu itu la ilaha illallah itu sama semuanya, cuman bedanya syahadat keduanya tergantung rasulnya siapa. Kalau kita syahadat keduanya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau umat Nabi Isa wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Begitu syahadatnya. Begitu seterusnya ke atas. Nah, di sini dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Maka kita wajib mengenali, belajar untuk mengenali supaya nanti Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenali dirinya maka dia kenal Tuhannya. Itu baru dia kenal dirinya bahwa dia tiada. Ketika dia sudah nol, disitulah baru Allah memperkenalkan dirinya. Kalau dalam versi sufi, kalau seseorang itu sudah menolkan dirinya, versi sufi, nol diri itu disebut dengan al-fakir. Al-fakir, nol. Untuk menolkan diri itu mesti posisinya pada tenang kalbunya. Kalbu bisa tenang itu menyebut nama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah menyebut nama Allah itu membuat kalbu menjadi tenang. Lalu untuk kalbu itu bisa tenang menyebut nama Allah banyak-banyak. Ketika nama Allah sudah disebut banyak-banyak, kalbu tenang, baru perjalanan mulai. Itu baru dimulai perjalanan. Dimulai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimahnya. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Kita sampai jam berapa? 9. Jangan 9 lagi. Kalau 9 belum selesai, jauh itu. Oke, ada yang didiskusikan dulu? Ditanyain? Ketika dipuji mengembalikan kepada Allah itu caranya gimana? Oke, ini pertanyaan Bapak luar biasa. Ketika kita dipuji, bagaimana cara mengembalikannya kepada Allah? Satu, ketika kita dipuji oleh orang, kita jangan merasa kan ada orang begitu ya, dengan gestur tubuh itu menunjukkan dia merasa, oh saya dipuji. Nah, bagaimana cara mengembalikan cepat kepada Allah? Kita yang langsung kembalikan as-sana'u lillah, pujian itu untuk Allah. Kalau ada terasa diri terpuji, istighfar cepat, langsung istighfar kepada Allah, lalu pulangkan semua pujian itu kepada Allah. Kan kadang orang ada juga istilahnya muji-muji orang, lalu bilang aja ya anime orang biasa gitu. Kadang orang mengalahkan begitu untuk menaikkan nafsianya juga kadang. Maka sebetulnya kembalikanlah semua pujian milik Allah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut alhamdulillah as-sana'u lillah. Pujian itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang itu agak tipis. Agak tipis di dalam ketika dipuji. Merasa kena kita. Maka jangan sampai merasa. Jika ada merasa, langsung kembali istighfar. Istighfar, dipulangkan lagi itu pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Emang tipis sekali itu. Sangat tipis. Tapi itulah bagaimana kita bisa mensiasatinya supaya bisa kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, simpelnya.
Simpelnya begitu. Oke, ada lagi? Ya. Bagaimana dengan pujian itu dengan nilai? Contohnya? Contohnya kayak saya kayak orang belajar, Oke. dikasih dengan nilai 9, itu kan apakah itu termasuk pujian? Oke. Karena kan dari perasaan hatinya terlalu bangga dia kan. Yang bangga itu yang kena. Yang kenanya di bangga itu. Artinya pujian itu kadang ada dalam bentuk nilai, kadang ada dalam bentuk sertifikat, macam-macam itu pujian itu. Kadang ada dalam bentuk wah, Bapak soleh sekali. Itu juga pujian, gitu ya. Dalam kerja, dalam belajar ada pujian-pujian, nilai-nilai. Nah, yang tidak boleh itu kata kunci yang tadi Bapak sebut, berbangga diri. Berapa nilainya? 9. Oh, saya, karena saya belajar gitu. Nah, itu. Tapi selama ini saya hampir 100% itu orang bangga dengan pujian seperti itu. Nah, itulah yang perlu dikoreksi dengan kalam alhamdulillah. Karena kan merasa dia. Maka kalau orang yang merasakan membanggakan dirinya, dia yang terpuji, nanti kalau dia diremehkan, masalah dia. Maka itulah kenapa orang banyak itu, ya kalau karena kita bahas akidah ya, karena banyak itu orang menuhankan dirinya, menuhankan egonya, lalu mengatakan saya tidak dihargai, saya tidak disanjung, macam-macam. Maka untuk masuk pada ranah bagaimana ego itu tidak naik ke atas, yang kita sebut dengan bab anania, maka jangan sering menyanjung diri, tapi sanjunglah sang pencipta diri. Memang rata-rata seperti yang Bapak katakan tadi itu. Tapi kalau sudah berpengetahuan, maka setelahnya tidak lagi melakukan hal begitu. Itulah perbaikan kita dalam kata alhamdu, pujian segera dikembalikan kepada Allah. Dalam bab ini kita yang tahu bahwa pujian itu bangga enggak diri kita itu, atau merasa enggak diri kita, masing-masing kita tahu. Maka enggak perlu dicek orang itu, kamu berbangga diri itu enggak perlu cek orang lain, cek aja kita. Oh, berarti saya selama ini berbangga diri. Oh, berarti selama ini. Nah, itu. Maka alhamdulillah itu memulangkannya kepada Allah. Pelan-pelan pulang kepada Allah. Jika ada orang memuji tadi dalam bab nilai, itu kan dalam bab pembelajaran. Apalagi kalau anak-anak kita kan, apalagi orang yang kalau nilai-nilai begitu sih biasa. Yang masalah besar kadangkala di bab MTQ itu. Wah, jumawanya luar biasa juga. Perlombaan itu jumawanya. Nah, antisipasinya maka memulai pekerjaan dengan bismillah atau dengan alhamdulillah, maka itu akan menepis kita tidak merasa. Tapi memang pelan-pelan memang merasa hebat, merasa lebih pintar. Itu kan memang ada dalam diri. Nah, itulah kenapa kita harus menekan ego. Nah, itulah kita mulai belajar dalam bab alhamdulillah ini, bisa kita mengembalikan semuanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bapak. Oke, yang lain masih ada? Ya. Allah kan membebaskan niat hambanya. Membebaskan? Katanya dibebaskan niatnya. Padahal Allah Maha tahu. Dia akan geraknya pun Allah tahu gitu. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Allah menciptakan makhluknya, tapi makhluknya dibebaskan untuk berniat. Oke. Allah menciptakan makhluknya, lalu dibebaskan. Pak, makna pembebasan apa? Niatnya katanya. Betul ya, Ustaz? Pertanyaannya betul. Oke. Baik. Begini, Allah ciptakan makhluk,
atau sampainya manusia. Allah ciptakan manusia, lalu manusia itu disuruh beraktivitas. Aktivitasnya itu akan bernilai ibadah atau tidak. Jika nilainya ibadah, mesti dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah. Itu tadi dalam bab tadi. Lalu apakah diberi kebebasan? Allah kan tahu, ya benar, Allah tahu semuanya. Kita kan jalanin takdir aja ini. Dalam istilah lain kita disebut dengan kasab. Kita punya usaha, kita punya kerja, punya aktivitas. Jadi semuanya sudah dijamin oleh Allah, rezeki sudah ada. Lalu kasabnya apa? Usaha. Jangan dipahami, udahlah rezeki kan sudah ada, ngapain kerja? Di masjid aja, di masjid aja gitu. Lalu enggak kerja, enggak begitu. Ada syariatnya, mesti ada kerjanya juga, ada usahanya juga. Jadi jangan dipahami seperti yang tadi, kan semuanya sudah dijamin oleh Allah, nggak perlu kerja, di rumah aja gitu ya. Enggak, semuanya ada usaha, semuanya ada sunatullahnya. Memang Allah ciptakan semuanya, memang Allah sudah jaminkan semuanya, tapi kan ada wasilah-wasilahnya. Nah, maka carilah wasilah-wasilah itu. Maka sejatinya wasilah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak ya? Masih belum? Ya, satu lagi. Nah. Lebih utama mana? Iman apa ilmu? Oh. Lebih mana? Iman atau ilmu? Dua-duanya. Dua-duanya mesti berilmu. Beriman itu mesti berilmu. Kalau tidak berilmu gimana? Kan tadi dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan liya'buduni itu artinya adalah liya'rifuni, untuk mengenalku. Maka dari situ muncul juga kalam awwaludini ma'rifatullah. Awal orang beragama itu mesti bermakrifat dengan Allah. Maka belajar dulu. Jadi kalau nggak belajar, nggak mengenal Allah, gimana cara menyembah? Lalu bertanya orang dalam bab sholat, gimana cara sholat khusyuk? Ya nggak kenal bagaimana cara khusyuk, gitu ya. Maka mulai dari situ. Ilmu, iman, wajib dua-duanya, nggak perlu dipisah-pisahin. Wajib belajar itu. Oke. Gimana Ustaz? Cukup? Lanjut. Oh lanjut. Sudah. Cuman kurang, cuman waktunya itu. Oke. Kita kira itu dulu ya untuk pertemuan singkat kita ini. Kita paham bahwa tentu dengan waktu singkat tidak bisa menjawab semuanya, mengkaji semuanya. Itu baru mukaddimah saja itu yang kita bahas. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ini mukaddimah untuk membincangkan perbincangan akidah lebih jauh, dan harapannya tentu setiap kajian dimanapun kajiannya, siapapun yang isi kajian, itu semuanya adalah untuk perbaikan. Jika ngaji akidah, perbaikan akidah. Jika mengaji fiqh, itu perbaikan untuk ibadah. Jika mengaji tasawuf, itu perbaikan untuk qalbu. Nah, semoga kita semua dapat selalu memperbaiki diri, diizinkan oleh Allah untuk mengenalnya dan berjalan menuju hadratnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.